warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillah diniyati Pak. Ibu konten. Semoga ada barokahnya nanti, semoga ada hidayahnya, ada manfaatnya, ada nurnya. Kita niatkan juga untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita, untuk saudara-saudara kita, bahkan untuk seluruh umat di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul, bukan kata saya seperti disampaikan oleh Bapak Mimbar malah tadi, bahwa kalau pagi-pagi belajar ilmu agama, satu ayat saja itu lebih baik dari sholat sunat 100 rakaat. Sholat ping pinten niku? Sholat ping 50 berarti ya. Kalau belajar satu bab ilmu, baik sudah diamalkan atau belum diamalkan, baru belajarnya saja itu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat ping 500 itu baru pahala belajarnya, belum pahala pahamnya, belum pahala mengamalkannya. Nah, ini betul-betul satu keutamaan yang besar yang seharusnya membuat kita ini selalu istiqomah belajar ilmu agama, insyaallah. Aku belajar orang boleh ganjaran apa? Nggih, betul. Tetapi cari pahala juga enggak apa-apa. Bahkan kalau kita sudah pernah saya sampaikan ini Pak, ini penting ini. Nyari pahalanya ini bukan semata-mata karena pahala, tetapi kita melihat pahala dari sisi pahala ini tanda keridhaan Allah. Masih ingat Pak nggih? Tasik kemutan ya. Bukan semata-mata melihat pahala, tetapi melihat pahala dari sisi adanya pahala ini tanda keridhaan Allah. Semakin besar pahalanya, berarti tanda bahwa keridhaan Allah di situ semakin besar pula. Semakin besar pahalanya, maka tanda juga bahwa kecintaan Allah dalam amal tersebut juga semakin besar. Ngoten nggih. Makanya dalam pembahasan kitab fikih mempersilahkan orang lain untuk sholat di shaf awal. Saya tak shaf kedua saja. Monggo Pak jenengan sing shaf awal. Niki napa hukumnya? Makruh Pak. Kenapa makruh? Karena shaf awal ini lebih banyak pahala, berarti lebih mengagungkan Allah. Berarti kalau mempersilahkan orang lain, seolah-olah kita mengatakan kamu saja yang mengagungkan Allah lebih banyak, aku tak mengagungkan Allah yang lebih sedikit saja. Wis ben wong liya sing luwih dicintai Allah, aku tak
Nomor loro. Niki mboten sae. Makanya harus berlomba-lomba, soft awal. Berlomba-lomba cari amalan yang pahalanya lebih gede. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas, ini materinya nanti pertanyaan bebas seperti biasa. Ini nggak tahu sudah atau belum, ini lupa, ini harusnya dicatat. Ya. Di antara syarat sah sholat berjamaah adalah kumpulnya imam dan makmum di tempat sholat. Di antara syarat sholat berjamaah adalah kumpulnya imam dan makmum di tempat sholat. Sebagaimana telah berjalan dalam sejarah Islam, sebagaimana telah berjalan dalam masa-masa yang telah lewat, bahwa setiap jamaah mesti kumpul di satu tempat. Berarti kalau imam ada di satu tempat, kemudian makmum di tempat yang lain, yang secara umum tidak dianggap kumpul, maka jamaahnya tidak sah. Sekarang akan kita bahas batasannya kumpul itu seberapa. Ini diperinci. Yang pertama adalah ketika imam dan makmum sama-sama berada di masjid. Ketika imam dan makmum sama-sama berada di masjid. Lah termasuk masjid itu serambi, Pak. Mereka termasuk masjid bukan serambi nih, Kang. Secara umum termasuk bagian masjid. Dalam bahasa Arab namanya ruhbah. Daerah yang dibatasi, yang sambung dengan masjid, yang dibikin, yang dibuat untuk keperluan sholat, untuk keperluan masjid, untuk perluasan masjid, untuk tambah menampung jamaah yang lebih banyak. Ini serambi itu secara umum hukumnya hukum masjid. Dengan syarat tidak jelas-jelas diketahui memang tidak diwakafkan sebagai masjid. Berarti kalau jelas-jelas ada sebuah masjid, serambinya ini orang yang buat jelas-jelas diketahui iki duduk masjid ya. Sing masjid sing jero tok iki tak niati dadi napa? Serambi. Ini bukan masjid. Itu berarti hukumnya bukan masjid. Berarti orang haid boleh duduk di situ, wanita. Orang yang sedang junub boleh tinggal di situ kalau serambi itu bukan masjid. Tetapi selagi tidak diketahui, selagi tidak diketahui, tidak diyakini bahwa itu bukan masjid, maka serambi masuk hukum masjid. Ada lagi satu lagi itu namanya harim. Nah, harim itu jelas bukan masjid. Tempat wudhu nih Pak, yang di belakang jenengan, Yun Sewu, di sana itu tempat wudhu, WC itu namanya harim. Atau mungkin dibikin tempat parkir,
Atau mungkin orang yang membuat masjid membuat satu tempat untuk duduk-duduk yang bukan dibuat untuk keperluan yang kaitannya dengan masjid, tetapi ini maslahat untuk pendukung, maka ini hukumnya bukan masjid. Bisa dipahami ya? Berarti kembali ke jika imam dan makmum sama-sama di masjid, bagaimana batasan dianggap kumpul? Batasannya longgar ini Pak, bebas, mau satu di bawah, satu di atas, yang penting ada tangganya, baik kelihatan makmum bisa melihat imam atau tertutup rapat makmumnya di tempat yang dihalangi dengan satir tertutup rapat, atau bahkan di kamar pintunya ditutup jeglek, itu sholat berjamaahnya hukumnya sah selagi satu, makmum mengetahui perpindahan gerakan imam dari satu rukun ke rukun yang lain. Makmumnya ngertos nek imame pindah-pindah rukun, kapan imam rukuk, kapan bangun dari rukuk, kapan sujud, ini makmum tahu. Tuh, kok bisa tahu dari mana? Dengar suara atau melihat. Atau melihat itu baik melihat langsung ataupun dikasih kamera, dimasukkan ke layar televisi. Itu satu. Dua, selagi kalau makmum itu tinggal di sebuah ruangan itu tidak dikunci dan kuncinya ini dibuang. Kalau dikunci tapi kuncinya nyantol dan nyantolnya itu dari dalam, si makmum bisa buka, maka sholat jamaahnya sah. Kemudian kalau makmum di loteng, di tingkat, disyaratkan ada tangga yang tangganya itu juga berada di dalam masjid. Kalau tangganya di dalam masjid, walaupun untuk berjalan menuju imam itu harus mundur, maka tidak menjadi masalah, jamaahnya tetap dihukumi sah. Ini ketika makmum dan imam sama-sama berada di masjid, bukan di satu tempat nih, di masjid. Nanti kalau satu tempat tapi bukan masjid, hukumnya lebih sempit. Makmum dan imam berada di satu tempat tapi di aula misalnya, di madrasah misalnya, di lapangan misalnya, itu nanti yang kedua. Yang tidak sah, contoh di Masjid Al-Aziz ini Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di samping situ sah enggak Pak? Nyun sewu. Di Serambi, di samping ini, dia mau menuju ke dalam harus mundur, berbelok. Sah? Sah, karena ini di dalam masjid dan Serambi itu termasuk masjid, maka sah. Tapi kalau ada orang yang sholat di tempat wudhu, ini karena penuh jamaahnya, sholat Jumat penuh, akhirnya ada satu orang yang sholat keluar dari Serambi, sudah masuk di itu namanya tempat wudhu itu. Ini yang lebih depan dari pintu gerbang ini, yang pintu apa ini? Pintu buka ini.
maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia bisa menuju ke imam harus dengan mundur, sedangkan dia tidak berada di masjid, maka mundur untuk menuju imam ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, kalau ini tangganya ada di mana? Waduh. Nah ini tidak ada masjid ya tangganya ini. Berarti mboten sah. Oke. Bisa-bisa jamaahnya nggak sah ya. Saya pernah hurut di satu masjid di Tasikmalaya, itu ngasih solusi sama itu. Masjid itu tangganya di luar, makanya solusinya di masjid itu di sini nih Pak, ini dikasih tangga kayak tangga pemadam kebakaran, tangga apa ini? Tangga tukang, seret lurus ngaten mawon. Hanya untuk syarat sah. Walaupun nanti orang itu lewat ya dari tangga yang di luar masjid. Tetapi di sini ada tangga Mak, seret lurus 90 derajat. Wah, ini perlu dimusyawarahkan dengan Pak Aziz ini. Tangganya itu masuk wakaf masjid atau enggak? Biar kalau orang yang bikin masih ada, yang punya tanah ini masih ada, ya solusinya mudah saja, tinggal dia lihat tangga ini wakaf masjid. Karena masjid. Tapi ini jalan dari tangga menuju sini juga harus diwakafkan jadi masjid juga, daerah-daerah situ itu. Dari tangga ada setapak jalan yang diwakafkan sebagai masjid. Begitu. Kemudian yang kedua, jika imam dan makmum keduanya tidak sama-sama berada di masjid, mungkin satu di masjid, satu enggak, atau dua-duanya sama-sama di luar masjid, sama hukumnya. Maka syaratnya sama, dari sisi harus tahu, makmum harus tahu pergerakan imam ini sama. Ditambah, makmum harus bisa berjalan menuju imam tanpa mundur dan tanpa berbelok menyimpang dari arah kiblat. Berarti seperti tadi, kalau ada orang sholat di tempat wudhu itu yang posisinya lebih maju dari pintu untuk masuk ke dalam masjid, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia bisa sampai ke masjid dengan mundur dan berbelok. Kemudian disyaratkan lagi, tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan makmum. Berarti misal di sebuah masjid itu, ibu-ibu itu jamaahnya di luar, terus disatir, ditutup dengan tutup yang sama sekali menghalangi pandangan ibu-ibu ke imam atau jamaah yang di belakang imam yang sambung ke imam. Ini sholatnya ibu-ibu itu tidak sah.
disatir rapet sehingga sama sekali tidak bisa melihat shaf di depannya, shaf laki-laki yang ada di depan yang sambung-sambung ke depan sampai kepada imam. Berarti harus dikasih, solusinya harus dikasih celah sedikit. Mungkin ada sedikit celah, walaupun satu orang itu bisa melihat shaf depannya, maka yang lain jadi sah. Kemudian syarat berikutnya, tidak boleh berada dalam sebuah ruang yang pintunya ditutup. Misalnya dikasih ruang kaca. Ruang kaca berarti pandangan nggak masalah, bisa melihat shaf di depannya. Kemudian mengetahui gerak-gerik imam juga bisa juga dengan suara. Tetapi pintu kacanya ditutup, jeglek. Walaupun tidak dikunci, maka ini jamaahnya tidak sah. Berarti disyaratkan tidak boleh ada tutup yang menghalangi berjalannya makmum menuju imam. Saged dipahami? Berarti kalau nanti jenengan di masjid-masjid panjenengan, kita lihat shaf ibu-ibu di mana ruangannya, kalau berada di masjid sudah nggak masalah, sama sekali aman. Kalau di loteng yang perlu diperhatikan, tangganya ini di mana. Kalau tangganya ada di masjid, sudah nggak masalah. Walaupun mundur menggak-menggok, nggak masalah ketika tangga ada di masjid. Kalau musola ya hukumnya tidak seperti masjid. Bedanya masjid dengan musola apa, Pak? Bedanya adalah niat yang bangun. Kalau niatnya ini saya wakafkan jadi masjid, atau enggak bilang wakaf, ini jadi masjid, sudah otomatis wakaf. Atau ini saya wakafkan untuk iktikaf, maka itu hukumnya hukum masjid. Tapi kalau bangun bangunan, ini pokoknya untuk sholat. Wahai orang kampung, siapa saja yang mau sholat, yuk sholatlah di tempat saya ini. Walaupun untuk umum, tetapi ketika tidak diwakafkan menjadi masjid atau tidak diwakafkan sebagai tempat iktikaf, maka hukumnya musola. Kaitannya dengan syarat kumpulnya imam dengan makmum, musola ini beda dengan masjid. Berarti nggak boleh kalau ini musola, ada orang sholat di serambinya, di sini nih yang di depan pintu, maka tidak sah kalau di musola. Tapi yang di serambi, yang di belakang pintu itu sah. Kenapa? Karena jalannya ke depan, tidak mundur. Kalau musola loh, kalau masjid aman, bebas. Begitu yang ditulis oleh para ulama, yang dikenal sejak dulu dalam masa-masa, dalam jamaah-jamaah di masa lalu. Kemudian di antara syarat sah berjamaah lagi, ini terakhir, habis itu nanti tanya jawab. Makmum dan imam cocok dalam kesunah-sunah, Pak. Kalau dalam rukun jelas ya. Ini yang sedang kita bahas ini, makmum dan imam cocok dalam sunnah-sunnah sholat yang
perbedaan di dalamnya dianggap buruk. Kalau makmum, salah satu antara makmum dan imam, satu mengerjakan sunnah, satu tidak mengerjakan sunnah sholat, tetapi perbedaannya tidak buruk, maka jamaahnya sah. Tetapi kalau yang satu mengerjakan, yang lain tidak mengerjakan sunnah ini Pak, dan perbedaannya dianggap buruk, maka jamaahnya dianggap batal. Apa ini sunnah-sunnah yang perbedaan di dalamnya antara imam dan makmum dianggap buruk, yang membatalkan jamaahnya makmum? Yang batal jamaahnya makmum Pak, nah, imam mboten batal. Yang pertama adalah sujud tilawah Pak. Sujud ketika imam membaca ayat-ayat sajdah yang jumlahnya ada 14 dalam Quran. Wasjud waqtarib. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Surat As-Sajdah biasa dibaca subuh hari Jumat. Allahu Akbar. Imam sujud, makmum kok tidak sujud, makmum sholatnya batal. Atau imam tidak sujud, makmum yang sujud. Piye to Pak Imam iki wayahe sujud tilawah kok malah ora sujud imam ini. Dah, aku aja yang sujud. Imamnya nggak ngerti sunnah ini. Misalnya ada makmum yang bilang gitu. Akhirnya makmumnya sujud sendiri, imamnya tetap tegak berdiri. Makmum batal. Itu pertama, sujud tilawah. Kemudian tasahud awal Pak. Oke. Tasahud awal. Imam mengerjakan tasahud awal, makmum lupa, langsung berdiri, maka dia wajib kembali. Kalau berdirinya ini karena lupa. Tapi kalau berdirinya karena sengaja, maka tidak batal. Kemudian yang itu makmum, imam yang tasahud awal, makmumnya berdiri karena lupa, maka wajib kembali ikut tasahud awal. Kalau enggak kembali, sholatnya makmum batal. Oke, itu imam yang mengerjakan. Sekarang yang kedua, imam tidak mengerjakan. Habis sujud kedua, rokaat kedua langsung bablas berdiri rokaat ke tiga tanpa duduk istirahat. Syaratnya imam ketika berdiri tanpa duduk istirahat, langsung habis sujud tulut langsung berdiri tanpa duduk istirahat. Kok makmum tasahud awal, sholatnya makmum batal. Maka bagusnya kalau imam itu berdiri, makmumnya langsung saja ikut berdiri. Jangan bilang subhanallah, malah nggak boleh itu. Kenapa nggak boleh? Imam berdiri ini berarti sudah dalam rukun, nggak boleh kembali untuk menuju sunnah. Berdiri rakaat ketiga rukun. Kalau kembali ke tasahud awal, ini namanya meninggalkan rukun menuju sunnah, nggak boleh. Makanya kalau imam berdiri, makmum langsung ikut. Jangan bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya sak masjid subhanallah.
goyahlah pendirian imam, akhirnya imamnya ikut duduk. Jane ben ngaji ora oleh lungguh kok sak masjid. Subhanallah kabeh. Gak penak aku, wis tak lungguh ae. Akhirnya satu masjid batal semua sholatnya. Gara-gara kompak, subhanallah. Lah kalau imam sebelum berdiri itu sempat duduk istirahat, habis sujud kedua, sebelum naik duduk istirahat baru berdiri. Tasahud awalnya lupa tapi sempat duduk istirahat. Makmum kalau mau tasahud awal boleh. Kenapa boleh? Karena perbedaannya tidak dianggap buruk. Tadi imam sempat duduk, makmum pun juga duduk. Hanya saja duduknya imam sebentar, dia langsung berdiri meninggalkan tasahud awal. Duduknya makmum agak dipanjangkan sedikit. Tetapi kalau imamnya tidak duduk istirahat, perbedaannya jadi buruk. Langsung culut. Kok ini makmum malah duduk. Terus kalau untuk doa kunut, Pak, imam tidak doa kunut, makmum doa kunut sendiri. Ini perbedaan buruk atau enggak ya? Bukan termasuk perbedaan yang buruk. Kenapa? Karena kunut atau enggak kunut itu sama-sama dimulai dari i'tidal. Imam tadi berdiri i'tidal, makmum juga sama-sama berdiri i'tidal. Hanya saja berdirinya imam sebentar karena dia enggak baca kunut, langsung sujud. Berdirinya makmum agak dipanjangkan sedikit. Begitu. Cukup? Materi nggak usah banyak-banyak biar pertanyaan banyak. Atau pertanyaan dulu, monggo. Siapa yang ibu-ibu dulu diberi kesempatan. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak yang ngalah rumiyin ini panjang bapak. Monggo ibu-ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Sebagai makmum sebelum melaksanakan sholat berjamaah, apakah ada ketentuan melaksanakan sholat sunnah, contohnya sholat sunnah masjid, tahiyatul masjid, itu dilakukan di tempat yang berbeda saat kita melaksanakan sholat fardu? Ampun, niku. Maksud saya gini, jadi seandainya saya sebelum sholat berjamaah, sholat fardu, saya melakukan sholat sunnah masjid ya Ustadz. Nah itu saya melakukannya di tempat yang berbeda, maksudnya saya di posisi pojok. Saat sudah dikumandangkan iqomah mau melaksanakan sholat fardu, apakah saya masih tetap di barisan situ atau mesti harus berpindah di tempat yang lain Ustadz? Nah itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua, untuk sholat Isra, apakah harus dilakukan sebelumnya sholat berjamaah subuh dulu, ataukah dapat melakukan saya sholat, seandainya saya sholat berjamaah di masjid tapi Isra-nya di rumah, atau sebaliknya Ustadz, saya sholat subuh di rumah, saya datang ke kajian, sholat Isra di sini, itu gimana Ustadz? Terima kasih. Yang pertama, masalah perpindahan tempat ketika sholat ini memang disunahkan untuk seseorang berpindah tempat
ketika mengerjakan sholat-sholat di dalam masjid, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kecuali imam. Ini seputar kesunahan. Apa alasannya? Supaya lebih banyak tempat yang akan menjadi saksi dari amal ibadahnya. Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Bumi ini, tanah ini pada hari kiamat nanti akan jadi saksi amal-amal ibadah kita. Makanya kata para ulama, makruh Pak, istiqomah di satu tempat niki malah mboten sae. Hukumnya makruh, tidak disenangi. Berarti disunahkan berpindah tempat. Apakah mutlak? Ternyata tidak. Selagi kesunahan ini berlaku selagi perpindahan tempat tadi tidak bertentangan dengan shaf awal. Kita sholat sunnah sudah, kita mau sholat sunnah 4 rakaat misalnya begitu, di shaf awal 2 rakaat shaf awal. Jarine kae sunai kon pindah, sebelahku rapet. Akhirnya bisa pindah kalau mundur di shaf kedua. Tetapi kalau mundur di shaf kedua, shaf awalnya dipakai orang lain. Nah, ketika keadaan seperti ini, perpindahan tempat bertentangan dengan shaf awal atau dekat dengan imam, maka tidak disunahkan untuk pindah tempat. Pertanyaan pertama ngoten. Pertanyaan kedua masalah sholat isyraq. Apakah harus di masjid? Pripun Pak jawabannya? Tidak harus. Untuk sahnya loh, bukan untuk dapat fadilah yang seperti umroh yang sempurna. Barang siapa yang sholat masjid, di masjid berjamaah, kemudian dia duduk berzikir masih dalam keadaan wudhu terus di tempat sholatnya sampai ketika matahari naik. Lah itu kalau itu disyaratkan untuk dapat fadilah itu disyaratkan sholat isyraqnya di masjid. Tapi kalau yang ditanyakan untuk sahnya sholat isyraq, mau sholat isyraq di rumah, di masjid, beda dengan sholat subuhnya. Sholat subuh di rumah, isyraqnya di masjid, subuhnya di masjid, isyraqnya di rumah. Ini sah-sah saja, bagus-bagus saja. Begitu Bu ya. Yang lain monggo. Monggo satu kali lagi ibunya. Satu kali lagi monggo yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ada beberapa masjid yang jamaahnya itu sampai keluar di halaman masjid. Terus bagaimana hukumnya jamaah yang sholat di halaman masjid itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang di luar masjid, walaupun softnya sampai 2 kilo panjangnya, sah. Apa? Sah, asalkan apa tadi? Bisa melihat depannya, yang depannya melihat depannya lagi, depannya melihat depannya lagi, terus sampai ke imam. Kemudian tahu perpindahan gerak-gerik imam. Tadi sudah kita bahas. Yang tidak sah bagaimana yang tidak sah? Softnya yang di belakang itu disatir, ditutup rapat, sehingga sama sekali terhalang pandangannya dengan soft yang depan yang sambung ke imam. Oh ya, ada tambahan sedikit nih. Kalau di masjid itu jarak tidak masalah.
Yang masjid yang paling besar di Indonesia, Istiqlal mungkin ya, Istiqlal Jakarta. Imamnya di depan, ini ada satu orang soft di masjid bagian paling belakang. Jaraknya pinter meter nih kok. 100 meter lebih sah. Oke. Kalau di masjid. Beda dengan jika dia di luar masjid. Ada jamaah di masjid, ada orang di rumah sana belakang di jalan. Aku tak melu Jumatan kok kene wae kau omahku. Misalnya. Padahal jaraknya 100, itu kalau dalam kitab fikih 300 dhira, kurang lebih 150 meter, nanti tidak sah. Kalau selagi kurang dari 150 meter maka sah, dihitung dari soft terakhir. Sah jamaahnya tapi nggak dapat fadilah berjamaah karena jarak softnya terlalu panjang. Ya, terus dapat fadilah apa? Dapat fadilah menghubungkan sholatnya dengan sholat imam. Tetapi sebagian pendapat berpendapat fadilah jamaah dapat, fadilah soft tidak dapat. Yang lain monggo. Nah, monggo bapak-bapak. Monggo Pak. Mungkin Pak nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya adalah tentang orang mencari ilmu. Dari orang yang mencari ilmu, persyaratannya adalah belajar, memahami, dan mengamalkan. Pertanyaan Ustaz, ketika ada orang yang hanya bisa mengamalkan sebagian kecil dari yang dipahami, artinya tidak semua yang dipahami bisa diamalkan, hanya bisa sebagian kecil yang bisa diamalkan dari yang dipahami. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan, ada orang mencari ilmu, bagaimana jika ilmu-ilmu yang disampaikan hanya sebagian kecil yang bisa diamalkan? Ini perlu diperinci. Yang pertama, kalau ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu yang hukumnya fardu ain juga bagi dia, si pencari ilmu, berarti ya mau nggak mau wajib niat mengamalkan, karena ini ilmu yang kaitannya dengan fardu ain. Tapi kalau ilmu yang disampaikan ini adalah ilmu yang seputar tentang kesunahan, ya berarti tidak bisa mengamalkan, itu juga tidak menjadi masalah. Tetapi ada tetapinya ini, haknya ilmu yang sebenarnya itu adalah diamalkan walaupun satu kali. Yang sunnah ini maksudnya, kalau yang fardu beda lagi. Haknya ilmu adalah diamalkan walaupun satu kali. Makanya belajar dari amalannya keluarganya Syekh Ilyas Al-Kandahlawi yang dulu pernah disampaikan oleh Romo Yai Uzair rahimahullahu ta'ala. Habis ngaji itu mesti ngamalkan, dan di pondok ini diamalkan sampai sekarang. Misal Pak Yai membaca fadilah, barang siapa membaca la haula wala quwata illa billah, maka bacaan ini akan menjadi obat dari 99 penyakit. Yang paling kecil adalah penyakit penyakit keresahan hati.
Maka habis itu oleh kiai, la haula wala quwata illa billah. Biasanya sampai 3 kali. La haula wala quwata illa billah. Biar di majelis itu langsung diamalkan. Sudah menggugurkan hak kesempurnaan ilmu yang didapat. Tetapi sekali lagi, seandainya tidak diamalkan pun tidak sampai tingkatan berdosa, itu tidak. Tetapi nggak bagus, karena haknya ilmu diamalkan walaupun 1 kali selagi mampu. Kalau nggak mampu, amal semampunya. Idza amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku perintahkan kamu tentang sesuatu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kerjakanlah semampu kamu. Ini tadi berlaku ketika mampu. Oke, begitu Pak. Monggo pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, faham saya tadi kalau imam ke rakaat ketiga tidak duduk, langsung berdiri sempurna, kemudian makmum mengingatkan subhanallah, itu tidak boleh. Memangnya tasyahud awal itu apa tidak rukun sholat? Itu yang pertama. Karena setahu saya dari kecil sampai sekarang ini, setahu saya tasyahud awal itu rukun sholat. Kalau ditinggalkan harus sujud sahwi. Itu. Yang kedua, kalau jamaah sop pertama penuh, kemudian nyusul 1 orang ke sop kedua, itu disunahkan untuk jawil atau ngajak 1 jamaah untuk mundur menemani sop itu. Lah kalau jaraknya renggang, umpama di sini selama masih masjid, di belakang sana, apa jamaahnya itu sah? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah tasyahud awal bukan termasuk rukun sholat? Jawabannya iya, bukan termasuk rukun sholat. Tasyahud awal ini termasuk sunnah ab'ad sholat, yang jika ditinggalkan sunnah juga sujud sahwi, bukan wajib sujud sahwi. Tasyahud awal termasuk sunnah ab'ad, jika ditinggalkan sunnah pula ditambal dengan sujud sahwi. Bagaimana kalau nggak ditambal dengan sujud sahwi? Ya sah, tetap sah, tetapi nggak sempurna. Begitu Pak. Kemudian yang kedua, kalau ada jamaah 1 shaf sudah penuh, datang 1 orang saja di belakang, bagaimana ini? Dia ngambil posisi tengah, shaf baru dimulai dari tengah, bukan dari pinggir tembok. Tengah, terus kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, seimbang begitu aslinya. Tengah niku pun dimaksudnya lurus imam. Terus ada lagi orang kedua datang di kanannya, orang ketiga datang di kirinya, terus kanan, kiri, dan seterusnya. Kalau nggak ada yang datang, disunahkan untuk narik teman, tapi takbiratul ihram dulu nggih. Yang 1 orang yang di belakang tadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, biar dia jadi makmum. Posisikan dulu masuk dalam sholat menjadi makmum, barulah timbul tuntutan untuk
mencari teman dalam shaf baru narik. Nggih. Niki sunah nggih. Yang dikhawatirkan kalau yang ditarik tidak paham. Kebanyakan nggak paham. Nopo nesu, jane paham ning nesu. Ya, makanya ketika ada persangkaan khawatir timbul orangnya nggak paham atau marah, ya sudah sendiri jadinya. Bagaimana kalau sendirian di belakang? Ya ini makruh, termasuk kemakruhan yang timbul sebab jamaah. Menurut sebagian ulama menghilangkan fadilah jamaah. Menurut sebagian yang lain yang hilang fadilah shaf. Fadilah jamaah tetap dapat, fadilah shaf hilang. Tetapi yang lebih unggul dalam madhab kita, fadilah jamaahnya hilang. Monggo wonten malih niki. Satu kali lagi nunggu waktunya isra niki Pak Tasir. Subuh masuk jam 4 lebih 4 menit. Berarti isroknya setengah 6 lebih 4 menit kurang lebih. Berarti masih ada 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nyuwun pangapunten menawi ada satu lagi pripun? Ya boleh habis ini. Nggih. Bentar, bapaknya dulu karena sudah assalamualaikum tadi. Jadi gini Ustaz, yang tanyakan bagaimanakah hukumnya sah atau tidak kalau bacaan sholat ini antara imam dan makmum ini lain. Katakanlah salah satu contohnya aja pamannya Fatihah. Ternyata menurut referensi yang pernah saya baca, Fatihah ini lain, manhab itu lain. Ada yang imam membaca keras, ada yang membaca tapi tidak keraskan. Tapi ada manhab yang kalau bismillahnya dibaca ini malah tidak sah. Dari referensi yang saya baca, paham yang mahab yang tidak mengesahkan Fatihah bismillah yang dibaca adalah, kalau tidak keliru itu mahab Maliki. Lah kalau imamnya Maliki kemudian jamaahnya itu Syafi'i, ini hukumnya gimana? Sah atau tidak di jamaah? Makasih ini. Oke. Di antara syarat sah sholat berjamaah, di antara syarat sah sholat berjamaah, makmum tidak boleh meyakini bahwa sholatnya imam batal, bahwa sholatnya imam adalah tidak sah menurut keyakinan makmum. Berarti kalau makmum yakin loh nggih, bukan persangkaan, beda. Yakin. Makmum yakin bahwa imam tidak baca bismillah. Makanya jamaahnya si makmum tidak sah. Lah kok bisa yakin? Lah imamnya menang, Pak. Imamnya menang itu kita nggak yakin, Pak. Dugaan. Baru dugaan tetap sah. Kalau imamnya diam, tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin, kita aman, tetap sah itu. Yang nggak sah itu kalau makmum yakin. Lah bagaimana bisa yakin gambarannya? Imam mengumumkan, "Hei para makmum, aku tadi tidak baca bismillah loh." Nah itu baru kita tidak sah kalau kita terus meyakini hal itu. Dan ini bisa terjadi nggak? Jarang sekali ya. Umumnya kita sah. Ya. Maten. Ini setunggal mau bertanya satu ya, Pak.
Satu aja pertanyaannya gitu. Monggo ibu-ibu. Nggih, matur nuwun Ustaz. Daripada menika ibu-ibu ada ganjalan mau mundut pirsa, tadi kan kita bahas tangga kita kan ada di luar. Kalau tangga kita ada di luar, ibu-ibu kan sholatnya di atas, sholatnya kan tidak sah. Terus bagaimana untuk kelanjutan sholat ibu-ibu ini Ustaz? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah niki harus. Oke. Kalau memang tangga itu bukan masjid dan biasanya kalau di luar seperti itu ya bukan dianggap masjid. Ini harus ada yang konfirmasi ke beliau ini. Sinten iki yang dimusyawarahkan dulu nanti rembukan rian ini. Lah kalau memang tangga itu bukan masjid, sholat subuh ibu-ibu tadi berarti tidak sah, berarti wajib dikontok. Tetapi aman, tidak berdosa karena tidak tahu. Dan saya juga kok baru sekarang mikir ini. Kemarin kok nggak terpikir bahwa tangga itu apa itu hukumnya itu. Kalau di Temboro itu seperti keadaan Masjid Syafi'iyah, yang tahu Pak Haji Karno, kertas ya? Itu sekarang sudah nggak dipakai untuk sholat yang tingkat atas. Solusinya ribet sing seret dadi elek mangke. Tangga lurus. Maaf Ustadz, ini tangganya kan memang di luar, cuman kita jemaahnya itu masih bisa melihat apa imam gitu Ustadz, gimana itu? Ya itu tadi harus ada, kalau jalannya menuju ke imam itu tidak di dalam masjid, itu disarankan menujunya ke imam itu nggak boleh mundur dan berbelok. Nah ini masalahnya, tangga ini di mana sekarang? Kalau itu di luar masjid, berarti jenengan walaupun bisa melihat imam, untuk menuju imamnya ini loh yang kenaknya di sini nih. Melihatnya dapat. Dan kalau di masjid bangunan atas ini masjid, jelas ini guys. Ini nggak lihat pun nggak masalah sebetulnya. Kalau di atas itu masjid, yang penting tahu perpindahan gerak-gerik. Yang masalahnya jalan menuju imam. Ketika dia tidak berada di masjid, disarankan tidak boleh mundur berbelok. Begitu Bu. Ya. Dan satu lagi masih bisa sebetulnya nih. Monggo Pak Tasir, 4 menit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan kalau kunut bagi imam bila tidak kunut, tetapi makmum ingin kunut. Dan sebaliknya Ustaz, kalau imamnya yang kunut, makmumnya tidak ikut kunut, nah itu bagaimana? Kemudian yang kedua, meluruskan dan merapatkan saf, apakah itu penting? Dan bagaimana kalau tidak dilakukan atau melalaikan, hukumnya bagaimana? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan pertama agak lupa saya sebentar. Muhammad. Imamnya kunut, makmumnya tidak kunut.
Apakah ini termasuk perbedaan yang dianggap buruk? Kita wah kita mencari dulu nih. Waktu hampir habis. Nggih. Ditunda. Pertanyaan yang kedua, apakah meluruskan shaf niku penting? Jawabannya nggih sangat penting. Walaupun ini sunnah, tetapi ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Satu, kalau shaf itu terlalu renggang, itu bisa menghilangkan fadilah berjamaah. Satu. Kemudian yang kedua, shaf yang renggang bisa menjadikan sholat kita tidak khusyuk. Kenapa? Karena dalam satu riwayat diceritakan setan secara gaib akan mudah mengganggu manusia dari sela-sela shaf yang renggang, seolah-olah seperti anak kecil yang bermain-main di tengah renggang-renggangnya shaf itu. Kemudian yang ketiga, shaf yang renggang ini akan menjadikan mudah terjadi perselisihan hati di antara para jamaah. Ya senang ngono luweh apik serasa jamaah. Jamaah saja kalau shafnya enggak bagus itu mudah terjadi perselisihan hati. Apalagi kalau tidak jamaah, tambah mudah umat ini berselisih. Bagaimana untuk menyatukan jamaah dan shafnya yang bagus? Begitu nggih kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Makruh hukumnya makruh. Nggih, sesuatu yang dibenci. Begitu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita titipkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala apa saja yang dititipkan kepadanya tidak akan tersia-sia. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, di pondok itu ada doa menitipkan ilmu. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana faruddahu ilaina ingdah tiyajina ilaihi. Ya Allah, kami titipkan kepada Engkau ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mohon kembalikan lagi ilmu itu di saat kami memerlukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karno untuk yang akan datang aja diadang. Waktu sudah habis. Khusus semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.